Halo, nama saya Dimas Santoso dan NPM saya adalah 2088 203018. Dan saya akan menceritakan tentang buku berjudul Minecraft The Island, dan autornya adalah Max Brooks. Kisah ini berawal dari si protagonis terbangun di dalam laut, lalu sang protagonis pergi ke permukaan karena dia tidak bisa bernapas. Lalu dia pergi mengikuti arah awan dan sampai di sebuah pulau. Tapi sang protagonis kebingungan karena pulau itu terbentuk dari kotak, tanahnya kotak, pohon-pohonnya kotak, dan bahkan dirinya berbentuk kubus ya atau kotak. Dia berpikir bahwa dia terbentur sesuatu saat berada di laut dan berhalusinasi. Dan sang protagonis lalu mencari makan dan dia mencoba untuk memakan segalanya, tetapi tidak bisa. Dia terus mencoba untuk mengambil rumput, tetapi secara otomatis dia malah memukul rumputnya dan menghilang. Lalu dia mencobanya terus dan menerus dan mendapatkan benih, tetapi dia tidak bisa menanamnya. Terus sang protagonis memukul tanah dan mendapatkan kubus tanah yang kecil. Lalu dia meletakkannya kembali dan kubus itu kembali ke ukuran semulanya. Lalu karena sang protagonis makin lapar, lalu dia mencoba untuk meninju daun-daun dan dia mendapatkan sebuah apel. Lalu sang protagonis pun memakannya. Sang protagonis ke gunung lalu untuk mencari makan, yang mencari apel lebih banyak, dan berpikir mungkin dia akan menemukan seseorang atau kota. Saat berada di atas gunung, dia tidak melihat adanya kota ataupun desa, dan sang protagonis merasa kecewa. Lalu sang protagonis menemukan hewan-hewan dan mencoba untuk berbicara dengan mereka. Terus tanpa sengaja sang protagonis memukul salah satu hewan tersebut dan hewan tersebut berlari. Lalu sang protagonis mencoba untuk mengejarnya, dan sang protagonis kehilangan hewan tersebut. Lalu dia mendengar suara aneh dan mencium bau busuk. Setelah itu sang protagonis melihat ada seseorang, dan protagonis pun mendekati orang tersebut. Tetapi ternyata orang tersebut adalah zombie. Terus sang protagonis berlari dan tiba-tiba panah melesat ke arah sang protagonis, dan protagonis tidak terkena oleh panah tersebut. Terus sang protagonis terkena pukulan oleh zombie, dan sang protagonis pun membuat lubang untuk tempat berlindungnya. Saat pagi tiba, dia tidak melihat adanya zombie tersebut, tetapi dia melihat ada sebuah daging zombie yang di depannya. Setelah itu sang protagonis mencari sesuatu di atas gunung, tetapi tidak menemukan apapun. Lalu siang pun tiba, padahal hanya beberapa menit saja, tetapi hari sudah menjelang siang. Lalu sang protagonis pun mengetahui kalau dia bisa membuat bahan yang seharusnya dikerjakan selama berjam-jam bisa dikerjakan hanya dalam hitungan detik. Dan sang protagonis pun mengetahui kalau dia menghancurkan bawah pohon tidak membuat pohon itu rubuh. Terus sang protagonis juga mengetahui kalau dengan membuat dia kenyang, maka dia bisa meregenerasi dirinya dan luka-lukanya sembuh. Lalu sang protagonis pun membuat sebuah crafting table dan membuat tanda sebuah minta tolong supaya seseorang bisa melihat tandanya. Dan dengan crafting table itu sang protagonis pun bisa membuat berbagai hal. Lalu sang protagonis membuat sebuah perahu
dan sang protagonis pun menunjukkannya ke teman-teman hewannya. Lalu protagonis mencoba untuk keluar dari pulau tersebut. Sang protagonis berlayar ke lautan dan tidak melihat pulau tersebut kembali. Lalu sang protagonis menyadari bahwa yang dia lakukan itu hal yang tidak berguna karena tidak ada persiapan sama sekali. Sang protagonis pun akhirnya kembali lagi ke pulau tersebut. Saat tiba di pulau tersebut, matahari pun mulai terbenam. Lalu sang protagonis kembali ke lubang yang dia buat dan memperkuat pertahanannya. Sang protagonis melihat zombie yang membawa skop, dan sang protagonis pun mencoba untuk membuat skop juga. Lalu bukannya skop, melainkan sang protagonis membuat cangkul. Lalu pagi pun tiba dan zombie itu pun terbakar, dan sang protagonis pun menanam benih yang dia dapatkan. Lalu sang protagonis menghancurkan rumput-rumput supaya bisa mendapatkan benih. Setelah itu sang protagonis juga memperkuat tools-toolsnya, dan tiba-tiba ayam mendapatkan sang protagonis, dan tiba-tiba sang protagonis pun melihat monster berwarna hijau dan berkaki kecil meledak di hadapannya. Sang protagonis pun terpental ke air dan melihat sesuatu benda di laut, dan sang protagonis pun mengambilnya secara otomatis. Lalu sang protagonis pun mengetahui bahwa teman sapinya dan 2 ayam itu tidak selamat dari ledakan tersebut, dan bahwa dia mengetahui bahwa benda-benda yang ada di lautan itu ternyata adalah daging mereka. Terus sang protagonis pun juga terluka parah dan dia mencoba untuk memakan daging mentah. Setelah memakannya, sang protagonis pun merasa mual dan mengetahui bahwa makanan mentah itu perlu dimasak. Tetapi sang protagonis pun tidak tahu cara membuat api. Sang protagonis mencoba untuk membuat api. Lalu sang protagonis merasa tidak enak badannya karena efek kelaparan. Terus sang protagonis pun terus mencoba untuk membuat sesuatu, dan akhirnya dia bisa membuat tungku api. Terus sang protagonis pun akhirnya bisa makan daging yang telah dia masak. Terus saat dia menambang, sang protagonis pun mendapatkan batu bara dan dia bisa membuat tungku itu terus menyala. Lalu sang protagonis juga membuat obor dan bisa membuat tempat perlindungannya menjadi terang. Dan pagi pun tiba dan sang protagonis mengecek kembali benih yang dia tanam. Lalu tiba-tiba dia melihat ada sebuah laba-laba raksasa seukuran manusia, dan sang protagonis kaget dan terus berlari. Terus sang protagonis pun terjatuh dan pergi ke tempat berlindungnya. Sang protagonis bingung karena hari sudah pagi, dan regenerasi supernya itu tidak bekerja karena dia kelaparan. Dan sang protagonis pun mencoba untuk mencari sesuatu, tetapi dia takut karena mencari makanan, tetapi dia takut karena dia bisa mati karena kalau dia keluar dia bisa diserang oleh laba-laba tersebut. Terus sang protagonis pun akhirnya memberanikan diri untuk mencari makan, dan dia mencoba untuk memakan apapun, tetapi tidak ada yang bisa dia makan. Lalu sang protagonis pun mendengar suara yang familiar. Lalu sang protagonis pun bertemu dengan sapi yang mirip dengan teman lamanya. Lalu sang protagonis pun memberitahukan semua rencananya ke sapi tersebut.
Lalu sang protagonis pun membuat ruangan untuk meneliti tentang dunia luar. Terus abis itu dan sang protagonis pun mengetahui kalau para monster tidak akan terbakar jika mereka berlindung dari matahari. Sang protagonis pun ingin bereksperimen apakah para monster akan menjauh jika terkena cahaya obor. Lalu sang protagonis pun mulai menambang untuk mencari batu supaya bisa membuat obor, dan pada saat dia menambang, dia tertimpa bangunan pasir dan sang protagonis pun bisa keluar dari tumpukan pasir tersebut. Saat menambang, protagonis pun mendapatkan banyak batu bara dan biji besi. Lalu sang protagonis memasukkan biji besi tersebut ke tungku api, lalu membuat sesuatu dari besi tersebut. Sang protagonis pun membuat gunting dan ember, tetapi sang protagonis merasa kecewa. Lalu sang protagonis kembali ke tempat dia menanam benihnya, dan dia mendapatkan sebuah gandum setelah dia menanam benihnya. Lalu sang protagonis membuat tempat untuk menanam benih-benih tersebut, tetapi banyak yang tidak bisa ditanam karena memerlukan air. Lalu sang protagonis pun mengambil air dan secara tidak sengaja dia menghancurkan tanaman-tanaman yang dia tanam. Lalu sang protagonis pun marah lalu membuang ember tersebut ke laut. Lalu sang protagonis pun mengambilnya kembali dan mencoba untuk menenangkan diri. Lalu sang protagonis pun mendapatkan ide bahwa dia belum mencoba untuk meminum air. Sang protagonis pun mencoba untuk meminumnya, tetapi dia tidak bisa, dan dia juga mencoba untuk memerah susu dari teman sapinya, dan dia meminumnya tetapi tidak terjadi apa-apa, dan dia masih merasa lapar. Terus sang protagonis pun akhirnya marah dan mencoba untuk membunuh teman sapinya supaya dia bisa mendapatkan dagingnya dan terus dia tidak kelaparan. Sang protagonis pun mendekatinya diam-diam, dan sang sapi melihatnya, dan sang protagonis pun menangis dan meminta maaf, dan sang sapi memaafkannya. Sang protagonis mencoba untuk memakan daging busuk yang dia dapatkan dari zombie yang terbakar. Lalu dia merasa ada efek-efek tambah lapar. Lalu sang protagonis pun meminum susu dan rasa super laparnya menghilang. Terus sang protagonis pun mencoba terus melakukan hal tersebut hingga kekuatan regenerasinya kembali. Lalu sang protagonis pun berterima kasih kepada sang sapi. Lalu sang protagonis pun memperbaiki kebunnya dan mencoba untuk membuat air yang tidak terbatas. Terus sang protagonis pun mencoba membuat parit untuk menaruh air supaya tanamannya bisa tumbuh. Saat selesai berkebun, lalu sang protagonis pun melihat ada sebuah cumi-cumi yang sebesar manusia dan mencoba untuk memburunya, tetapi cumi-cumi itu menghilang ke dasar laut. Sang protagonis pun mendapatkan busur dari monster tulang pemanah, dan si protagonis pun belajar untuk belajar memanah. Lalu sang protagonis pun mencoba membuat alat pancing, dan sang protagonis mencoba untuk memburu laba-laba. Setelah menang melawan laba-laba dan mendapatkan tali yang dijatuhkan oleh laba-laba tersebut, sang protagonis pun membuat alat pancing, dan dengan alat pancing itu dia bisa mendapatkan banyak ikan. Lalu sang protagonis pun mencoba untuk memasaknya, dan regenerasi supernya kembali bekerja. Sang protagonis pun lalu pergi ke gardennya
dan mengambil hasil panen dari benih yang dia dapatkan, dan dia pun membuat roti. Si protagonis menyadari bahwa makanan di dunia tersebut tidak akan pernah basi, dan sang protagonis pun kembali memancing, dan sang protagonis mendapatkan sepatu dari tangkapannya, dan dia pun memakainya. Lalu di pikiran sang protagonis, mungkin dia bisa membuat armor. Sang protagonis menambang, lalu dia mendapatkan beberapa iron ingot dan redstone. Lalu sang protagonis pun membuat baju zirah dan kembali menambang. Terus si protagonis menaruh obor di sekitarnya, dan tiba-tiba dia terkena serangan panah, dan baju zirahnya mengurangi rasa sakit yang dialaminya. Terus sang protagonis mencoba untuk membunuh monster skeleton tersebut dan mendapatkan bone meal, dan kegunaan bone meal tersebut mirip seperti pupuk. Sang protagonis pun juga mengetahui bahwa dia bisa membuat para binatang berkembang biak dan tahu cara membuat panah. Sang protagonis berpikir untuk membuat peternakan ayam, dan sang sapi merasa itu sang sapi tidak setuju, dan si protagonis marah dan kembali ke rumahnya. Seminggu kemudian, sang protagonis membuat full armor dan tahu bagaimana cara memperbaiki alat-alatnya dan armor tersebut. Si protagonis lalu membuat peternakan ayam dan mengumpulkan benda-benda yang dijatuhkan dari monster-monster yang dia kalahkan. Lalu sang protagonis mendapatkan wortel dan menanamnya, dan sang protagonis kembali menambang, tetapi pertahanan monster di gua tersebut semakin kuat. Sang protagonis pun berpikir untuk mencoba untuk memperkuat dirinya, dan dia membuat sebuah tameng. Lalu sang protagonis pun berlatih menggunakan tameng tersebut, dan tameng tersebut lebih efektif ketika melawan musuh yang menggunakan senjata jarak jauh. Sang protagonis melihat ada sebuah kolam lava, dan di sebelahnya ada air yang sedang mengalir, dan melihat batu hitam yang sangat indah. Lalu tiba-tiba si protagonis itu terpukul dan terjatuh di kolam lava. Lalu sang protagonis pun keluar dari kolam lava tersebut dan membunuh monster tersebut. Lalu sang protagonis pun mencoba pergi dari gua tersebut, dan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berkilau, dan dia menemukan emas dan berlian, lalu menambangnya. Lalu sang protagonis membuat helm dari emas dan pedang dari berlian tersebut. Sang protagonis kembali ke gua dan menambang lebih banyak lagi, dan dia melihat ada seseorang di gua tersebut, dan si protagonis mendekatinya. Lalu orang tersebut melemparkan botol racun ke sang protagonis, dan sang protagonis pun mengetahui bahwa dia adalah penyihir, dan sang protagonis akhirnya membunuhnya, dan si protagonis pun bergegas pergi ke rumahnya dan menetralkan racunnya dengan susu. Setelah itu sang protagonis membuat kawasan menjadi dua, yang satunya miliknya dan yang satunya lagi dibiarkan. Lalu sang protagonis pun membuat sebuah rumah setinggi langit, dan dia pun beristirahat di bak mandinya. Lalu sang protagonis membuat pesta selebrasi dengan memakan ayam-ayam. Terus si sapi melarangnya,
dan si protagonis pun tidak menghiraukannya. Lalu sang protagonis membunuh para ayam-ayam tersebut dan memasaknya. Lalu sang protagonis pun memakannya dan merasa mual karena menyesal telah membunuh mereka. Dan si sapi memaafkan si protagonis. Lalu si protagonis terbangun dari mimpi buruknya dan masih menyesali perbuatannya. Dan dia tiba-tiba bertabrakan dengan monster creeper di tengah ruangan rumahnya. Lalu monster itu pun meledak dan menghancurkan rumah tersebut. Lava yang menjadi salah satu aksesoris tersebut akhirnya terbakar, membakar bangunan tersebut, dan sang protagonis pun melarikan diri dan melihat rumahnya terbakar oleh lava. Lalu sang protagonis pun mendengar suara hewan-hewan temannya, dan sang protagonis pun memperingati mereka, tetapi para hewan itu tidak mendengarkan si protagonis. Dan sang protagonis pun akhirnya pergi untuk memadamkan sumber lava tersebut, dan akhirnya pun dia berhasil untuk memadamkannya. Lalu sang protagonis pun menjalankan rencana lamanya, yaitu menerangi seluruh tempat dengan obor. Setelah itu sang protagonis pun membuat kembali rumahnya, dan setelah itu dia beristirahat, tetapi dia teringat dia perlu lebih banyak obor. Dan setelah itu si protagonis pun mempersiapkan diri dan masuk ke gua. Lalu sang protagonis pun melihat ada zombie kecil yang sangat cepat, dan sang protagonis pun mengalahkannya. Lalu si protagonis pun menjelajahi gua lebih dalam lagi. Sang protagonis menemukan sebuah tambang tua. Lalu sang protagonis pun menjelajahi tambang tersebut, dan dalam tambang tersebut sang protagonis pun mendapatkan sebuah armor yang bukan untuk manusia. Lalu sang protagonis pun mencoba untuk memakaikannya ke teman-teman hewannya, tetapi tidak muat. Dan sang protagonis kembali lagi ke dalam tambang tersebut, lalu menemukan beberapa benih yang belum pernah dia temukan, dan dia juga menemukan ruangan yang di tengahnya ada sebuah kubus, dan di dalamnya ada benda kecil yang berputar-putar di dalam api. Lalu sang protagonis pun memasuki tempat itu dan menemukan ada peti, dan sang protagonis mencoba untuk membuka peti tersebut, dan tiba-tiba dia diserang oleh pemanah tengkorak yang entah dari mana datangnya. Lalu sang protagonis pun mengalahkan monster tersebut, dan sang protagonis pun kembali ke permukaan dan membawa barang-barang yang sangat bermanfaat dan belum pernah dia lihat. Lalu sang protagonis pun kembali lagi ke tambang tersebut dan mendapatkan buku-buku yang sangat berguna. Dan lalu keesokan harinya si protagonis pun kembali lagi ke gua tersebut dan menemukan ada laba-laba gua, versi kecil dari laba-laba biasa. Lalu sang protagonis pun terkena serangannya dan racunnya. Lalu sang protagonis menetralkan racunnya dengan meminum susu dan mengalahkan laba-laba tersebut. Dan lalu sang protagonis menemukan ada sebuah jaring laba-laba, dan dia mencoba untuk menghancurkan jaring laba-laba tersebut. Dan tiba-tiba dia terkena serangan dan terpental ke jaring laba-laba tersebut. Lalu sang protagonis akhirnya pun terbebas dari jaring laba-laba tersebut dan membunuh beberapa laba-laba.
Setelah itu sang protagonis pun kembali ke permukaan dan mengambil persediaan sebanyak-banyaknya dan kembali lagi ke gua tersebut untuk membalaskan dendam. Lalu sang protagonis pun habis-habisan menyerang sarang laba-laba tersebut dan akhirnya setelah lama menyerang sarang laba-laba tersebut, persediaan makanan si protagonis pun akhirnya habis. Armor dan senjata si protagonis juga sudah hancur. Lalu si protagonis akhirnya kabur, dan tetapi dia tidak bisa sampai ke permukaan. Lalu dia mencoba untuk bertahan hidup di gua tersebut selama beberapa hari dan menemukan beberapa barang yang sangat berguna. Setelah itu sang protagonis akhirnya siap dan pergi menuju ke spawner para monster. Dengan rencana dan strategi yang bagus, akhirnya sang protagonis menghancurkan spawner para monster-monster tersebut. Lalu sang protagonis pun pergi menuju ke spawner terakhir. Saat sampai menuju spawner terakhir, si protagonis dihadang oleh banyak monster. Tetapi karena strategi yang sudah mantap, akhirnya si protagonis pun bisa menghancurkan spawner terakhir menggunakan peledak. Tetapi sang protagonis tidak mengetahui kalau dia berada di atas laut dan langit-langit gua pun hancur dan membanjiri gua tersebut. Sang protagonis bergegas berenang ke permukaan dan berhasil selamat. Sang protagonis menceritakan kisah itu ke teman-temannya, teman-teman hewannya, dan dia mengumumkan bahwa dia akan berpetualang ke tempat yang lebih besar lagi. Dan sang protagonis pun mengemasi barang-barang yang dia perlukan dan memakan waktu selama seminggu. Dan dia pun meninggalkan barang-barang yang dia butuhkan untuk pendatang baru jika ada yang akan datang ke pulau tersebut. Lalu si protagonis pun berpamitan dengan teman-teman hewannya dan sang protagonis pun menaiki perahu dan berpetualang menuju ke tempat yang lebih besar, dan akhirnya tamat. Sekian dari saya dan terima kasih.